Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan menampilkan aplikasi yang kita buat bernama Nusantara Go, aplikasi web rekomendasi tempat dan destinasi Nusantara. Nah, di sini ada beberapa tim member kami, ada saya sendiri dan ada Mas Fikri, ada Mas Nathan, Mas Zidan, Mas Hilal, sama Mas Arif. Untuk bagian ini akan saya serahkan kepada Mas Nathan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mas Holik. Baiklah, selanjutnya yakni latar belakang. Kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa. Namun, sayangnya promosi terhadap destinasi wisata yang kurang populer masih sangat terbatas. Berdasarkan data dari Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTCI tahun 2019, Indonesia sendiri menempati peringkat 67 dari 140 negara dengan 9. Skor ini lebih rendah dari rata-rata global yang mana 6,3. Skor ini dalam infrastruktur dan layanan digital di sektor pariwisata. Kebanyakan wisatawan hanya mengunjungi destinasi yang sudah terkenal seperti Bali dan Raja Ampat. Sementara ribuan lokasi eksotis lain di Indonesia belum tereksplorasi dengan baik. Nah, melalui proyek kami yakni Nusantara Go, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan aksesibilitas informasi destinasi alam yang kurang dikenal dengan rekomendasi berbasis membangun sebuah platform web berbasis sistem rekomendasi wisata menggunakan pendekatan machine learning dengan content-based filtering, dilengkapi chatbot interaktif yang memberikan kemudahan dalam pencarian informasi wisata serta klasifikasi populer atau tidak populer. Baik, selanjutnya Mas, silakan slide-nya. Lanjut. Nah, terdapat juga beberapa yang menjadi concern kurangnya pemerataan informasi destinasi wisata, terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjamah internet dan promosi digital. Selain itu, kami juga melihat kurangnya pemerataan destinasi wisata sebagai akibat dari kurangnya diketahui, terutama di destinasi wisata daerah yang cukup terpencil. Nah, atas dasar tersebut, kami ingin mempermudah user untuk membuat perencanaan dalam yang ada di Nusantara ini di Indonesia. Baik, selanjutnya Mas Kolik. Oke. Nah, terdapat beberapa contoh wisata yang kurang dikenali berdasarkan kutipan dari CNN Indonesia. Yakni yang pertama di air terjun Madakaripura, Danau Kakaban, dan air terjun Benang Stokel, dan juga Gua Jomblang. Oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, menunjukkan kepada saya. Tujuan dari website kami adalah untuk mendistribusikan informasi wisatawan secara merata, yang mana membantu user dalam membuat perencanaan kunjungan wisatanya. Dan hal ini meningkatkan keterlibatan wisatawan terhadap destinasi yang kurang dikenal di Indonesia. Oke, kepada Mas Khalid, boleh pindah slide-nya. Oke, aman. Lanjut. Kami memiliki solusi, yaitu kami mengembangkan web Nusantara Go, yaitu platform yang berfokus kepada rekomendasi berbasis konten, sehingga mempermudah user dalam pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan kebiasaan pencariannya. Dan kami juga menambahkan ulasan agar user bisa melihat seberapa sesuai, baik dalam perjalanan ataupun tempatnya itu sendiri. Baik, lanjut. Mengapa harus Nusantara Go? Kami melihat pada webwith.com, kami menemukan bahwa web Wonderful Indonesia ini tidak ada menerapkan AI atau ML. Dan pada website kami menerapkan hal tersebut. Dan pada di bagian rekomendasi wisata, yang mana pada beberapa bagian fontnya terlalu menutupi gambar sehingga membuat gambar tersebut kurang enak untuk dipandang user. Produk kami yaitu Nusantara Go menambahkan fitur chatbot yang berfungsi membantu user dalam mencari hal-hal yang ingin diketahui oleh user seputar destinasi wisata. Baik, pada Mas Khalid, boleh dipilih. Adalah dokumentasi dari hasil-hasil kami. Di sebelah sini ada bagian GitHub, dan di sini adalah web kami. Baik, kepada moderator saya persilahkan untuk menunjuk teman saya. Oke, terima kasih kepada Mas Maulana bin Safri. Di sini saya akan menampilkan beberapa demo. Jadi ini adalah tampilan-tampilan dari halaman web kita. Nah, di sini ada demonya. Jadi silakan lihat lagi. Jadi di sini adalah bagian halaman landing page-nya. Nah, ini kita pencet masuk dulu sebelum ini. Nah, di sini ada titik kesalahan dulu. Nah, habis itu kita cek di bagian halt F1-nya. Nah, di bagian ini ada password. Nah, kita isi terlebih dahulu untuk melakukan login. Di bagian sini ada
bagian ini ya, loginnya, selesai loginnya. Nah, habis itu nanti kita di sini ada bagian landing page biasa tadi, lebih lengkapnya. Ada di bagian footernya yaitu menu home, jajai profil saya, ada kontak dan beberapa lainnya seperti IG, TikTok dan lainnya. Nah, di sini ada jelajah juga. Jelajah ini sebagai fungsi card wisata kita. Jadi ada bisa kita klik file. Nah, di sini habis itu ada semacam Gua Maria Bukit. Nah, di sini. Nah, di sini bisa detailnya seperti ini. Nah, ada profil saya juga di sini. Nah, ini kita bisa melakukan pengeditan. Saya submit. Nah, di sini oke. Nah, di sini kalau sudah nanti akan terreload secara otomatis dan kita bisa melakukan logout. Nah, kalau sudah logout, nah di sini kita melakukan tidak bisa mengakses menu lainnya seperti jelajah seperti itu. Nah, di sini ada juga beberapa menu lainnya yang bagian chatbot oleh tim backend kami alias tim backend ML kami. Oke, nah di sini kita coba di bagian di mana lokasi sampo. So, mungkin sampo. Saya akan lanjutkan kepada Mas Fikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan target pasarnya. Untuk target pasar sendiri untuk web yang kami buat itu di rentang usia 17 sampai 60 tahun. Terus kemudian untuk seperti pelajar, mahasiswa, kemudian pekerja profesional. Ini bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Kemudian untuk roles-nya bisa seperti fotografer, kemudian traveler, kemudian ada entrepreneur. Oke, next, Mas Olik. Dulu lanjut. Terus apa hubungannya dengan sama target market? Terima kasih atas lanjutnya. Akan dilanjutkan ke teman saya, yaitu Mas Zidan. Baik, terima kasih kepada Mas Wali. Pertama, hubungannya website yang telah kami buat dengan target. Pada web yang kami kembangkan ini, kami memberikan rekomendasi sesuai dengan kebiasaan pengguna, yang mana ini bertujuan untuk pengguna sesuai dengan tempat-tempat yang disukai. Lalu pada data dari hasil scraping yang kami kumpulkan dari Google Maps, yang mana kami men-scraping seluruh data provinsi di seluruh Indonesia. Kami mengambil setiap tempat yang ada di Indonesia agar user bisa dengan leluasa mencari dengan filter daerah maupun jenis destinasi wisata lainnya. Dan antara website yang kami buat dengan website yang lainnya seperti Wonderful Indonesia. Oke, saya kembalikan kepada menurut moderator. Oke, terima kasih atas Mas Zidan. Untuk ini saya akan akan dijelaskan oleh tim kami, oleh Mas Hilal. Terima kasih kepada Mas Solik. Baik, di sini untuk yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama itu strength, yang dimana dari proyek kami yang mana mengakomodasi informasi destinasi wisata di seluruh Indonesia, lalu sumber informasi terpercaya, antar muka ramah pengguna, lalu integrasi chatbot sebagai fitur interaktif. Lalu untuk weakness-nya, terbatasnya sumber daya untuk scraping data secara menyeluruh maupun dalam publish secara umum, lalu ketergantungan pada koneksi internet. Sedangkan untuk opportunities-nya, ada kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Daerah, ekspansi ke sektor booking hotel, guide lokal, dan transportasi. Lalu untuk threats-nya, persaingan fitur yang dimiliki dengan platform-platform besar lainnya, isu keamanan yang mana dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung walaupun sudah ada. Yang terakhir. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mas Hilal. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami tentang proyek yang kami buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.